Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan syahrul ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada tara, nikmat keimanan, nikmat keislaman yang senantiasa melekat pada diri kita, dan itu nikmat yang tidak bisa terkira, dan dengan kedua nikmat itu tentunya kita insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Anijam Medan, dan para pemirsa channel YouTube Semai Anijam dimanapun Anda berada. Sekarang alhamdulillah kita masih di bulan Ramadan, bulan yang mempunyai banyak sebutan, mempunyai banyak julukan, ya, disebut juga sebagai bulan mahfirah, bulan ampunan, bulan rahmah, sarur rahmah, bulan penuh kasih sayang, dan juga bulan yang bisa membebaskan kita dari api neraka, ibkum minan nar. Di antara sekian banyak julukan, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, di mana pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman yang sudah saya bacakan tadi, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran, bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa di malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana mukjizat ini masih bisa kita nikmati hingga sekarang. Kita bisa membacanya, kita bisa melihat keagungannya, dan ini adalah anugerah bagi Nabi Muhammad dan umatnya sampai sekarang, dan insya Allah sampai nanti yaumil kiamah nanti tentunya Al-Quran itu masih bisa bersama kita. Dan ini sungguh berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelum masa Nabi Muhammad SAW, di mana mukjizat itu akan selesai, akan habis ketika Nabi dan Rasul sudah tidak bersama mereka. Misalnya saja bisa kita ambil contoh tentang Nabi Musa yang mempunyai mukjizat mampu membelah laut, ya, dengan tongkat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mukjizat itu sudah tidak ada lagi, hilang bersama tentu saja dengan Nabi Musa yang sudah tiada. Nah, kita sebagai umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad, beruntung ya bisa terus menikmati mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini berupa Al-Quran. Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan, ya, karena dalam Al-Quran ini ada petunjuk, ada bisyarah, ada peringatan, dan yang paling penting adalah Al-Quran, karena ini berkaitan dengan pelajaran saya yaitu guru bahasa. Dari segi gaya bahasa, Al-Quran ini memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi dan mendalam. Dan dalam Al-Quran itu sendiri, orang-orang Arab pada waktu itu juga mengakui keindahan dan keluarbiasaan dari Al-Quran itu. Padahal orang-orang Arab itu adalah orang yang pada masa itu senang bersair. Nah, sampai di dalam ayat Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara yang artinya para penyair. Dan kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ada pelajaran sastra lama, ya, ada puisi lama yang terdiri dari pantun,
gurindam, ya kan, syair. Nah, ciri syair itu bersajak, berlima AA, 4 baris 1 bait, dan berisi nasihat. Dan ciri yang lainnya juga berasal dari kesusastraan Arab, ya, dipengaruhi oleh kesusastraan Arab. Dan memang betul, orang-orang Arab zaman dahulu itu senang membuat syair. Saking senangnya membuat syair, mereka sampai mengadakan kompetisi antara mereka, mana syair yang paling bagus. Mereka adakan di depan Ka'bah, dan syair yang paling bagus akan ditempel di Ka'bah. Nah, di tengah-tengah itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, itu membawa Al-Quran yang begitu indah, begitu luar biasa maknanya. Dan bahkan ada yang tidak percaya, ya, kalau Al-Quran ini memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin menguji. Maka Al-Quran sendiri memberikan tantangan kepada mereka, ya, orang-orang Arab yang pandai-pandai bersyair itu, melalui ayat dalam Al-Quran di surat Hud ayat ke-13, Qul fa'tu bi asri suwari misli. Coba datangkan 10 surah saja yang sama dengan Al-Quran. Dan para penyair yang hebat-hebat di Arab itu tidak sanggup untuk membuat surah yang bisa menyaingi Al-Quran. Bahkan sampai turun ayat berikutnya di surat Yunus ayat ke-38, Qul fa'tu bi suratin misli. Allah kemudian menantang juga, kalau kamu tidak percaya tentang Al-Quran ini, datangkan 1 surah saja. Nah, tadi 10 surah, ini jadi 1 surah yang bisa menandingi Al-Quran. Ternyata tidak ada yang sanggup. Nah, dari situ diakuilah bahwa Al-Quran ini bukan buatan Rasulullah Muhammad, tapi memang ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan firman Allah, merupakan kalamullah, dan ini adalah sekaligus mukjizat. Jadi kita beruntung, ya, sampai hari ini masih bisa menikmati Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran. Maka coba kita mencintai Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini momentumnya sangat tepat untuk kita kemudian mengkaji Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan Al-Quran, apabila kita membaca Al-Quran itu dilipat gandakan ganjarannya. Nah, ini adalah suatu motivasi. Mari kita perbanyak mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, dan kalau bisa mengamalkannya. Kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, misalnya berasik di media sosial, bermain gadget, bermain game. Tolong itu dihilangkan, luangkan kita untuk meraih pahala di bulan Ramadan ini dengan dekat dengan Al-Quran. Demikian, semoga kita semakin mencintai Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.